Film ini kita mulai sesuai dengan kronologinya, di mana terlihat dua orang lelaki menggunakan setelan jas hitam tengah asik mengobrol dan bercerita tentang keseharian mereka. Kedua lelaki ini bernama Vincent dan Jules. Mereka adalah anak buah dari seorang ketua gangster penguasa kota Los Angeles yang bernama Marcellus Wallace. Vincent dan Jules sedang dalam tugas ke sebuah apartemen untuk menemui beberapa pemuda yang telah menipu bos besarnya itu. Di dalam perjalanan menuju kamar para penipu itu, Vincent memberitahu Jules bahwa ia disuruh sama bosnya untuk mengawal istri si bos malam nanti. Beberapa saat kemudian tibalah mereka di apartemen para pemuda itu yang tengah menikmati makan siangnya. Oke, ini dia si penipu yang bernama Brad. Setelah masuk, Vincent dan Jules mencari keberadaan sebuah koper yang setelah Vincent menemukannya, isinya adalah sesuatu benda yang sangat misterius, yang setelah Vincent membukanya terlihat sangat berkilau. Setelah koper ditemukan, Jules dan Vincent kemudian menghabisi Brad dan mengajak informannya yang bernama Marvin untuk kembali. Akan tetapi salah seorang teman Brad yang bersembunyi keluar dan menembaki Jules dan Vincent dengan membabi buta. Namun tembakannya tak mengenai mereka, yang membuat Jules mengatakan kepada Vincent bahwa mereka selamat atas bantuan ilahi. Di dalam perjalanan kembali ke tempat si bos, Jules mengatakan kepada Vincent bahwa ini adalah tugas terakhirnya karena Jules ingin pensiun dan bertobat. Setelah apa yang ia alami, yang berhasil selamat dari tembakan di apartemennya Brad. Terjadi perdebatan di dalam mobil karena Vincent tak ingin Jules pensiun lebih cepat. Di dalam perdebatan itu, tanpa sengaja Vincent menembak si informan Marvin karena jalanan yang bergelombang membuat pistol meledak dengan sendirinya, yang membuat mereka jadi panik. Jules lalu menghubungi seorang temannya yang bernama Jimmy untuk meminjam garasinya sebagai tempat untuk menyembunyikan mobilnya yang penuh dengan cipratan darah dan jasad Marvin. Setelah sampai di kediamannya, si Jules pun menghubungi bosnya Marcellus karena khawatir istrinya Jimmy akan segera pulang dari tempat kerjanya. Oke, ini dia si bos besarnya. Marcellus pun menghubungi seseorang yang dijuluki dengan panggilan The Wolf, yang ahli dalam membersihkan barang bukti kriminal, dan beberapa saat kemudian datanglah si Wolf yang langsung memandikan mereka dan mobilnya dibawa ke tempat penghancuran mobil beserta jasad Marvin di dalamnya. Here it comes. God damn, motherfucker. Perfect. We cool? Tugas Wolf pun beres dan Jules dan Vincent pun memutuskan untuk mengantar kopernya pada Marcellus. Sebelum menemui Marcellus, Jules dan Vincent memutuskan untuk mampir di sebuah warkop, yang dimana di tempat itu Vincent masih menolak keputusan Jules yang ingin pensiun dan bertobat. Fuck. First, I'm gonna deliver this case to Marcellus. Then, basically, I'm just gonna walk. Vincent yang merasa pendirian Jules tak berubah akhirnya menyerah dan menuju ke toilet dan meninggalkan Jules sendirian. Saat Vincent di dalam toilet dan Jules yang tengah bersantai menunggu kopinya, tiba-tiba Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every one of you motherfuckers! Iya, sepasang kekasih yang bernama Pumpkin dan Honey Bunny tengah mencoba merampok para pengunjung warkop tersebut dan meminta semua pengunjung untuk menyerahkan dompet mereka. Saat Pumpkin menuju Jules, ia melihat sebuah koper yang dimana si Pumpkin meminta koper itu pada Jules. Namun Jules tak ingin menyerahkan kopernya pada Pumpkin dan berbohong bahwa isi koper tersebut hanya pakaian bekas yang akan ia cuci. Pumpkin tak percaya dan mendesak Jules, yang akhirnya membuka koper itu, yang membuat Pumpkin terkesima akan isinya. Dan kemudian keadaan menjadi berbalik setelah Pumpkin berhasil disergap oleh Jules dan Vincent yang keluar dari toilet langsung menodongkan senjatanya pada Honey Bunny. Terjadi adegan dengan dialog yang menegangkan di antara mereka, yang akhirnya si Jules tak ingin membunuh Pumpkin karena ia sudah memantapkan diri untuk bertobat dan melepaskan Pumpkin dan Honey Bunny, dan bahkan uang yang di dompetnya pun ia berikan semua kepada pasangan tersebut. Hard to be the shepherd. Mereka pun kemudian menuju ke tempat si bos yang sedang berada di sebuah bar, yang dimana saat itu si Marcellus tengah mengobrol dengan seorang petinju yang bernama Butch,
yang dimana si Marcellus meminta agar Butch mengalah di pertandingan yang akan ia lakoni dan memberikan sejumlah uang pada Butch yang menerima uang tersebut sebagai kesepakatan bersama. Butch pun pergi setelah bersaling sapa dengan Vincent yang kemudian setelah menyerahkan koper itu, di malam harinya Vincent langsung menuju rumah si bos untuk mengawal istrinya yang bernama Mia yang ingin pergi jalan-jalan ke sebuah resto klasik di kota tersebut. Kontes menari diadakan di resto itu yang membuat Mia mengajak Vincent ikut berlomba dan menari dengan riang gembira. Sepulangnya dari resto itu, Vincent menuju toilet sebelum berpamitan dengan Mia yang kemudian duduk dan ngudut sembari mendengarkan musik. Namun saat ia hendak menaruh korek ke dalam saku jas milik Vincent, ia menemukan sebuah bubuk putih yang dimana saat Vincent keluar dari toilet, Mia sudah terbaring dengan darah keluar dari hidungnya. Mendapati Mia yang kritis akibat penyalahgunaan zat terlarang, si Vincent pun bergegas membawa Mia ke tempat sumber Vincent mendapatkan barang haram tersebut. Dan setelah Vincent menyuntikkan zat lainnya ke dadanya, si Mia pun akhirnya sadar dan berhasil terselamatkan nyawanya. Dan Vincent pun mengantarkan Mia pulang. You're all right. Say something. Keesokan malamnya, Vincent bertemu lagi dengan Mia yang dimana di sana ada si bos Marcellus yang melihat jasad petinju musuhnya Butch yang telah meninggal. Dikarenakan kesepakatan tak sesuai, si bos pun menyuruh Vincent untuk mengejar keberadaan si petinju Butch. I give the watch to you. Skin pun berganti ke si Butch yang melarikan diri tengah berada di dalam taksi menuju ke sebuah motel, di mana si sopir taksi yang bernama Esmeralda memberitahukan kepadanya bahwa musuhnya di arena tinju telah mati. Akan tetapi si Butch tak merasa kaget dan menyesali sedikit pun. Dan sampailah ia di motel tersebut yang dimana si kekasihnya Butch yang bernama Fabienne telah menunggunya di sana. Dan terjadilah adegan dewasa yang tentunya tidak layak untuk kita tonton. Keesokan paginya, setelah sepasang kekasih ini bersenang-senang dan hendak keluar kota, Butch yang sudah merencanakan aksinya untuk pensiun dari dunia tinju memeriksa barang-barang yang sudah dimasukkan ke dalam kopernya dari apartemen Butch. Betapa marahnya si petinju ini setelah ia tak menemukan arloji kesayangannya yang diberikan oleh almarhum bapaknya yang seorang tentara. Butch pun memutuskan untuk mengambil arloji peninggalan bapaknya ke apartemen miliknya. Setelah sampai di sana, ia masuk mengendap-endap karena takut akan anak buahnya si Marcellus yang memburunya. Setelah masuk ke dalam, ia tak menemukan jejak apapun dan berhasil menemukan arloji itu dan masuk ke dalam dapur untuk membakar roti. Dan alangkah terkejutnya, si Butch karena di dapur terdapat sebuah senjata yang tergeletak di meja dan ia pun mengambil senjata itu dan dari toilet keluarlah si Vincent dan kemudian Butch meninggalkan jasad Vincent yang tentunya sudah tak bernyawa dan keluar dari apartemennya dan menaiki mobilnya. Ia pun merasa lega karena berhasil selamat dari malapetaka. Dan di saat ia berhenti di lampu merah, tiba-tiba Marcellus yang tergeletak di jalan raya akhirnya terbangun setelah beberapa orang mencoba menyadarkannya. Namun setelah ia sadar, ia melihat Butch dari kejauhan yang juga terluka akibat kecelakaan itu. Marcellus mengeluarkan pistolnya dan menembak Butch yang mengenai seorang perempuan yang berusaha menolong Butch. Yang akhirnya Butch pun melarikan diri ke sebuah toko pegadaian yang dimana saat mereka berduel di sana, si penjaga toko yang bernama Maynard menodongkan senjata kepada mereka dan membuat Butch dan Marcellus tak sadarkan diri. Si penjaga toko pun kemudian menghubungi temannya yang bernama Z. Beberapa saat kemudian, mereka pun disadarkan oleh Maynard dan mendapati diri mereka sudah dalam posisi terikat dengan mulut terkunci. Tak lama datanglah si Z yang ternyata seorang polisi yang mempunyai jiwa psikopat. Marcellus pun dibawa ke ruangan lain oleh mereka dan meninggalkan Butch yang dijaga psikopat lainnya. Akan tetapi suatu kesalahan dilakukan oleh kedua psikopat itu karena Butch berhasil bebas dari ikatan dan melumpuhkan si penjaga dan keluar untuk melarikan diri.
Namun saat sampai pintu, ia mendengarkan suara teriakan Marcellus yang membuat jiwa patriotnya menggebu-gebu, dan ia menemukan sebuah katana dan masuk kembali menuju ruangan tempat Marcellus yang sedang diperkau Zed. Dan tiba-tiba mereka berdua berhasil selamat dari para psikopat, dan Marcellus pun membuat kesepakatan baru dengan Butch yang telah menolongnya, di mana isi kesepakatan itu ialah si Butch dibebaskan dari kejaran Marcellus dan disuruh untuk meninggalkan kota Los Angeles selamanya, karena jika ia melihat Butch lagi, tak segan Marcellus pun akan menghabisinya. Dan akhirnya Butch kabur keluar kota bersama kekasihnya, dan ending yang berbahagia untuk mereka berdua. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Itu dia sebuah film karya si sutradara Quentin Tarantino yang berjudul Pulp Fiction, sebuah film bergenre drama kriminal aksi yang rilis tahun 1994 lalu. Dengan rating yang sangat memuaskan baik di IMDb ataupun Rotten Tomatoes, ya film ini memang sangat bagus namun menyisakan sebuah pertanyaan kepada penonton tentang isi dari koper yang dibawa Vincent dan Jules yang bersinar. Apakah isinya? Mungkin sobat-sobat Bumi Movie ada yang tahu. Oke, jika tak ada yang tahu, kita tutup saja konten alur film kali ini. Di sini saya John Lee, si pengacara ayah 3 anak yang belum juga dapat kerja, mewakili seluruh redaksi, pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum dan jangan lupa subscribe.